Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. ChatGPT kira-kira bakal secanggih apa di masa depan nanti? Adafruit, salah satu perusahaan pengembang perangkat keras dan perangkat lunak open source, berhasil pakai ChatGPT buat ciptain driver Arduino dengan bahasa pemrograman Lady Ada. Bahasa pemrograman apa itu? Pembuatnya Limor Fried, yang dikenal sebagai ilmuwan wanita pendiri Adafruit. Ia dikenal di komunitas elektronik open source karena udah nyiptain banyak bahasa pemrograman Arduino yang dukung berbagai produk Adafruit. Nah, buat bikin driver Arduino ini, proses pelatihannya melibatkan penggunaan datasheet, tabel biner, dan konversi data jadi kode C atau Python. Walaupun ChatGPT bantu percepat prosesnya, tapi tetap aja butuh interaksi manusia buat periksa atau koreksi potensi kesalahan yang mungkin terjadi. Bagi kalian yang tertarik, Adafruit juga nyediain postingan blog dan log ChatGPT sebagai referensi. Yang mau ngedalamin AI langsung cek aja. Poco baru aja ngumumin harga buat Poco M5, X5 5G, C40, dan X5 Pro 5G. Poco M5 merupakan smartphone kelas mid-range yang pakai MediaTek Helio G99. Poco X5 5G yang nawarin layar AMOLED 120Hz dengan Snapdragon 695 5G. Poco C40 punya baterai badak 6000 mAh dengan panel LCD dan layar cukup besar berukuran 6,71 inci. Serta Poco X5 Pro 5G yang ngusung kamera ekstrim 108MP dan ditenagai senama Snapdragon 778G buat multitasking dan fotografi yang lebih maksimal. Menariknya, Poco banting harga buat beberapa harga perangkat tersebut. Poco M5 yang harga awalnya berkisar 2-3 jutaan rupiah turun ke 1 jutaan aja. Silahkan cek tabel dan pause videonya kalau penasaran. Kalau kamu kepincut dan pengen check out, yuk langsung meluncur ke po.co.id atau e-commerce resmi Poco lainnya. Laporan baru nyebutin kalau Tiongkok bakal luncurin dana investasi baru yang didukung negara dengan tujuan buat ngembangin industri chip semikonduktor lokal miliknya. Laporan yang dilansir dari Reuters ini nyebutin kalau nilai investasi buat industri chip di Tiongkok mencapai 40 miliar US dollar atau setara dengan 612 triliun rupiah. Sebelumnya di tahun 2014, perdanaan investasi mencapai 19 miliar US dollar dan di tahun 2019 mencapai 27 miliar US dollar. Pendanaan dan investasi buat industri semikonduktor ini dilakuin biar Tiongkok bisa ngejar ketinggalan sekaligus bersaing sama pasar semikonduktor dari wilayah Amerika Serikat dan kompetitor lainnya. Sanksi dagang dari Amerika Serikat juga batasin akses Tiongkok buat peralatan pembuatan chip. Investasi ini bakal secara khusus fokus sama pembuatan instrumen terhadap produksi chip. Nggak cuma IFA 2023, ada ajang otomotif yang nggak kalah asik di Jerman. Namanya Munich Motor Show. Menariknya, BMW baru saja pamerin mobil listrik terbarunya yang punya proteksi maksimal dan tahan sama serangan tembakan senjata api, bahkan bahan peledak. Namanya BMW i7 Protection, mobil sedan listrik yang dikemas pakai lapis baja baru yang khusus dan punya beragam modifikasi yang memungkinkan mobil bisa tahan terhadap berbagai serangan yang membahayakan nyawa penumpangnya. Mobil ini juga punya tangki bahan bakar yang bisa ditutup secara otomatis dan sistem pasokan udara segar kalau terjadi serangan bahan kimia. Walaupun lapisannya tebal banget, BMW bisa jamin interiornya tetap nyaman buat dipakai berkendara. Wah, mobil kayak gini cocoknya buat siapa ya? Menurut teman-teman gimana? GoPro pimpin pasar dalam industri action kamera, rilis produk flagship terbaru mereka, Hero 12 Black. Sejumlah peningkatan ditawarkan dari generasi sebelumnya, Hero 11 Black, termasuk daya tahan baterainya yang kini 2 kali lipat lebih baik. Meskipun sebagian besar spesifikasi hardware-nya masih mirip, GoPro Hero 12 Black mengusung sensor 27MP yang bisa rekam hingga resolusi 5,3K di 60 fps. Kamera portable satu ini juga sudah dukung video HDR dan wireless audio lewat Bluetooth, termasuk kayak Apple AirPods sebagai mikrofon. Di resolusi
Resolusi dan FPS tertinggi, GoPro Hero 12 Black diklaim bisa rekam video sampai 70 menit loh. Sementara di 30 FPS bisa bertahan selama 1,5 jam. GoPro Hero 12 Black tersedia buat pasar Indonesia. Penjualan resminya dimulai 16 September 2023 melalui dealer resmi GoPro di seluruh Indonesia. Harganya untuk Indonesia masih belum diumumkan, tapi harga globalnya mulai dari 6,1 jutaan rupiah. Ada yang tertarik beli? Google bikin perubahan di logo Android mereka jelang event peluncuran perangkat Pixel pada 4 Oktober 2023 mendatang. Google juga memperkenalkan desain baru maskot mereka, Backdroid yang baru. Logo Android yang sekarang pakai kapital di huruf A dan kelihatan fontnya agak lebih membulat, biar sesuai dengan logo Google. Di logo Android sebelumnya, semua huruf pakai huruf kecil termasuk huruf A. Nah, buat maskotnya yang unyu sudah berubah jadi bentuk 3D. Backdroid juga bisa mereferensikan minat, personalitas, dan konteks tertentu. Dalam visual yang dibagiin sama Google, Backdroid kelihatan bisa berubah menjadi atlet, pekerja bangunan, monster hijau, berbulu, bahkan lampu disco. Google rencananya mau rilis branding baru ini ke seluruh perangkat Android dan tempat-tempat lainnya mulai tahun ini. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.